Perkenalkan, nama saya Puja Lestari dari kelas 2 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan atau mereview hasil wawancara saya terhadap lembaga atau perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis internasional. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik dan tepat waktu. Saya mengucapkan terutama terima kasih kepada Ibu Tiara SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional yang telah memberikan tugas serta petunjuk kepada saya sehingga saya dapat termotivasi untuk menyelesaikan tugas ini. Dan serta kepala cabang LPK Ikigai yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya wawancarai. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya sangat nantikan demi kesempurnaan video konten kali ini. Maksud dari pengajuan proposal tugas akhir studi praktek bisnis internasional yang ingin saya pahami yaitu diantaranya bagaimana profil bisnis lembaga pelatihan tenaga kerja Ikigai, penerapan aktivitas bisnis internasional apa yang dilaksanakan di lembaga pelatihan tenaga kerja Ikigai, bagaimana penerapan model bisnis kanvas pada lembaga pelatihan tenaga kerja Ikigai, dan yang terakhir yaitu bagaimana analisis SWOT dari lembaga pelatihan kerja Ikigai ini sendiri. Saya di sini memilih lembaga LPK Ikigai atau biasa disebut lembaga pelatihan tenaga kerja Ikigai yang berada di Mandi Ranca, Kuningan, Jawa Barat. Kenapa sih saya memilih LPK Ikigai dibandingkan dengan perusahaan atau lembaga lainnya? Karena sekarang sudah terjadinya migrasi antara negara. Pada dasarnya faktor ekonomi lah penyebab utamanya dari terjadinya migrasi ini. Dengan semakin meluasnya pola perekonomian pasar dan pesatnya globalisasi perdagangan, keuangan, teknologi, dan migrasi tenaga kerja antar negara, maka dalam menganalisis konteks ekonomi perlu diletakkan pada konteks sistem sosial atau social system secara keseluruhan dari satu negara dan tentu saja dengan konteks global atau internasional itu sendiri. Dengan mengacu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini intinya memberikan perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk bekerja di luar negeri agar mereka memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara tepat dan cepat dan mudah dan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja itu sendiri baik fisik, moral maupun martabatnya. Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini merupakan salah satu upaya pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak dan pelaksananya dilakukan dengan tepat, memperhatikan harkat, martabat, dan hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta penempatan kesempatan kerja yang penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia tidak perlu lagi takut untuk melakukan atau menginginkan bekerja di luar negeri karena sudah ada undang-undangnya. Alasan saya sendiri kenapa memilih LPK Ikigai ini dikarenakan saya ingin lebih mengetahui bagaimana strategi penyaluran dari LPK Ikigai ini ke perusahaan yang ada di Jepang. Oleh sebab itu saya lebih memilih LPK Ikigai ini. Dikarenakan pada dasarnya pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Pelatihan pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Pelatihan di Indonesia sudah banyak dilaksanakan, tentunya dengan berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga penyedia pelatihan tersebut maupun calon peserta pelatihan tersebut. Kondisi ini
yang terjadi yaitu tingkat persaingan dalam dunia kerja yang semakin tinggi. Antar kesempatan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding. Tingginya jumlah kebutuhan akan pekerjaan sedangkan peluang pekerjaan yang masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya tenaga kerja yang belum siap pakai untuk bekerja sehingga akan menimbulkan bertambahnya angka pengangguran di suatu negara, contohnya di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2015 yaitu sebesar 6,18%. Sedangkan pada bulan Februari 2015 hanya 5,81%. Dapat disimpulkan bahwasanya pengangguran di Indonesia semakin. Pelatihan adalah pengalaman belajar dalam hal mencari perubahan yang relatif permanen dalam individu yang akan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan. Pelatihan itu sendiri berkaitan dengan meningkatkan dan mengembangkan keterampilan diri seseorang untuk tujuan tertentu. Pemagang sendiri merupakan salah satu model dari pelatihan yang melibatkan warga belajar untuk belajar sambil bekerja. Sehingga untuk mencapai kesesuaian antara materi pelatihan yang diberikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan. Program pemagangan Jepang merupakan salah satu program pemagangan luar negeri yang diselenggarakan atas kerjasama antara pemerintahan Republik Indonesia dengan Jepang itu sendiri. Penyelenggaraan pelatihan juga dapat dilaksanakan melalui lembaga pelatihan kerja. Salah satunya yaitu LPK Ikigai, merupakan salah satu lembaga pelatihan kerja swasta yang terletak di wilayah Kuningan, Mandiranca, Jawa Barat. LPK Ikigai ini turut berperan dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Melalui programnya yaitu pelatihan para seleksi program pemagang Jepang dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu manajemen yang baik. Di sini saya mengambil lembaga pelatihan tenaga kerja ini karena untuk mengetahui bagaimana aktivitas serta proses penyaluran dari LPK Ikigai ini ke perusahaan yang ada di Jepang. Dan bagaimana sih penempatan dan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh LPK Ikigai ini. Dari tadi saya selalu menyebutkan LPK Ikigai. Sebenarnya LPK Ikigai itu apa sih? Nah, LPK Ikigai adalah lembaga pelatihan bahasa Jepang yang membantu menghubungkan para peserta pelatihan dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan tersebut. LPK Ikigai ini bergerak di bidang jasa. Kegiatan yang dilakukan memiliki unsur yaitu memberi, memperoleh, serta meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan juga etos kerja pada tingkat keterampilan dan juga keahlian tertentu yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Ikigai ini berupaya mewujudkan impian dan cita-cita peserta untuk bekerja, magang, sekolah, atau kuliah di Jepang melalui program pemagangan kerja yang diselenggarakan oleh LPK Ikigai Kuningan, Mandiranca, Jawa Barat. Pada awal berdirinya LPK Ikigai ini yaitu pada tahun 2018, LPK Ikigai ini sendiri adalah cabang dari LPK RLM. LPK RLM juga mempunyai berbagai anak perusahaan yang sejauh ini terletak di 7 kabupaten yaitu Kuningan, Bandung, Majalengka, Cilacap, Cianjur, Banjarnegara, dan Lampung. Contohnya kita ambil dari cabang RLM ini yaitu LPK Ikigai yang berada di Kuningan. Tapi bagaimana strategi penyalurannya dari LPK Ikigai ini ke perusahaan yang berada di Jepang? Yang kedua yaitu ada LPK Nakoyoshi yang berada di Majalengka dan LPK Hanimura yang berada di Lampung. Semua itu LPK berada pada naungan LPK RLM, yaitu LPK Rezeki Langgeng Makmur, dengan kantor pusat yang beralamat di Ruko Great Western Blok A1 1 RT 4 RW 2 Kelurahan Penanggungan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Usaha pada awalnya berdirinya LPK Ikigai ini yaitu pada tahun 2018. Siswanya hanya sebanyak 8 orang. Perkembangan usaha dari LPK Ikigai ini pada tahun 2018, siswa pelatihannya hanya yang mendaftarkan yaitu sebanyak 8 orang, di mana saat pertama mengikuti tes di pusat
Jakarta, yaitu hanya 6 orang yang dapat dinyatakan lulus. Tetapi setelah 3 tahun berjalannya LPK Ikigai ini dapat memberangkatkan sekitar kurang lebihnya yaitu 1.380 peserta pelatihan dari angkatan 1 hingga angkatan 46 selama ini. Kalau kita lihat peningkatannya cukup drastis ya, dari yang tadinya hanya 8 orang sekarang bisa memberangkatkan selama 3 tahun yaitu 1.380. LPK Ikigai ini memiliki visi dan misi. Visi dari LPK Ikigai ini yaitu menyediakan LPK sebagai wadah atau menampung antara kepentingan pengguna jasa dan pekerja dengan seimbang. LPK Ikigai ini lembaga pelatihan yang unggul dan mandiri dengan lulusan yang berkompetensi tinggi, berkepribadian yang tinggi dan berdaya saing di dunia usaha dan industri baik di dalam negara maupun di luar negeri itu sendiri. Misi dari LPK Ikigai ini sendiri yaitu membantu atau menyediakan jasa sesuai tuntunan perkembangan zaman dengan melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dana atau pasar industri itu sendiri. Menyelenggarakan pelatihan yang kreatif dan inovatif guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkepribadian tinggi. Tujuan dari berdirinya LPK Ikigai ini sendiri yaitu untuk memberikan layanan pembelajaran dan pelatihan kepada tenaga kerja atau calon tenaga kerja untuk menciptakan lulusan dan bidang tenaga kerja yang profesional bekerja berdasarkan keilmuannya yang benar dan meningkatkan performa tenaga kerja di dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang menjadi tuntunan pekerjaan sehingga profesionalisme tenaga kerja yang diinginkan yaitu tercapai oleh perusahaan tersebut. Karena pada dasarnya budaya Indonesia dan budaya Jepang itu berbeda, oleh karena itu kita harus beradaptasi yaitu dengan budaya Jepang atau budaya baru di sana, karena kita akan melihat orang Jepang itu sangat memperhatikan sikap yaitu attitude-nya, kerapihan dari berpakaiannya, kebersihan dari berpakaiannya, kesehatan dan tutur bahasa. Kita perlulah pemahaman yang sangat baik untuk memulainya serta untuk menuntun masa depan para trainer yang kedepannya sebagai bahan solusi untuk mengembangkan hasil dari pembelajaran dan pengalaman semasa magang di Jepang tersebut. Organisasi yang ada di LPK Ikigai ini sendiri yaitu pemilik atau owner dari LPK Ikigai ini sendiri yaitu Yuda Prasetya, dan kepala cabang Ikigai ini yaitu Muhammad Soleh, dan administrasi yaitu Hani dan sensi atau pengajar yang berada di LPK Ikigai Mandi Rancak Kuningan Jawa Baratnya yaitu Rahman dan Henry. Sebenarnya apa sih bisnis yang dilakukan oleh LPK Ikigai ini? Bisnis yang dilakukan oleh lembaga LPK Ikigai ini yaitu dalam bidang jasa, di mana lembaga pelatihan tenaga kerja Ikigai ini menyalurkan peserta trainer atau peserta calon tenaga kerja ke perusahaan yang telah bekerja sama dengan lembaga LPK Ikigai ini sendiri, di mana peserta trainer atau calon pemagang ini akan mendapatkan fasilitas dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Penerapan aktivitas bisnis internasional lembaga tenaga kerja LPK Ikigai Mandi Rancak Kuningan Jawa Barat yaitu melalui dari pemasaran kegiatan aktivitas dalam perusahaan maupun kegiatan di luar perusahaan. Aktivitas bisnis internasional dari LPK Ikigai yang bergerak dalam bidang jasa. LPK Ikigai ini memiliki 10 prinsip yaitu tepat waktu, keamanan, komunikasi, sehat, mengikuti aturan, mengikuti instruksi, bertanggung jawab baik dalam bertindak, baik dalam berperilaku, dan menjadi yang terbaik. Kegiatan yang dilakukan di LPK Ikigai ini sendiri diantaranya adalah belajar bahasa Jepang, belajar matematika, belajar untuk tes psikotes, latihan fisik yaitu yang dilakukan lari dengan 200 km, mengikuti tes di akhir pembelajaran. Lembaga ini menampung para kandidatnya dan trainer yang hendak dan ingin melakukan kerja magang di negara Jepang. Dalam kegiatan penyaluran sendiri, LPK Ikigai dapat menyalurkan setiap satu angkatan hanya dapat mengirim 15 orang yang belum tentu akan lulus semua dikarenakan akan ada tes di kantor pusat. Biasanya LPK Ikigai juga dapat mencapai final keberangkatan, tetapi hanya sampai 5 atau 10 orang di mana para trainer magang telah selesai melakukan segala tes yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan dan LPK serta dinyatakan lulus, serta harus melengkapi persyaratan seperti dokumen dan lain sebagainya dan melunasi administrasi teknik keberangkatan tersebut. Ini memiliki prinsip membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka dari itu LPK Ikigai ini menjalin kerjasama dengan LPK lainnya
yang supaya bisa memperkuat networking yang terjadi. Adapun strategi yang dilakukan oleh LPK Ikigai ini yaitu untuk mempromosikan lembaganya, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan usahanya yang sedang dijalankannya pada saat ini, dan menjelaskan program-program apa saja yang ditawarkan oleh LPK Ikigai dan dukungan yang diberikan oleh para extrainer kepada masyarakat, oleh para extrainer yang sudah pulang ke tanah air dengan segala kesuksesan yang telah didapatnya. Mereka akan bercerita kepada masyarakat untuk menambah poin tambahan pada LPK Ikigai ini. LPK Ikigai ini juga dalam mensosialisasikan LPK ini dengan ke berbagai macam sekolah seperti SMK atau SMK dan sederajatnya. LPK Ikigai ini juga memiliki tata tertib tersendiri dalam proses pembelajarannya sebagai berikut. Inilah beberapa foto kegiatan yang ada di LPK Ikigai beserta program-program yang ada di LPK Ikigai. Kegiatan penyaluran dari LPK Ikigai sendiri itu terdiri dari belajar bahasa dasar selama 4 bulan, tes penerimaan kandidat, trainer 4 bulan, yaitu tes KISO 1 dan KISO 2, keempat itu persiapan dokumen, dan kelima itu biaya administrasi. Fungsi bisnis yang dijalani dari LPK Ikigai ini yaitu menawar tenaga kerja. Total biaya pengeluaran operasi dari LPK Ikigai ini yaitu dari 20 juta sampai 25 juta, kapasitas untuk 20 sampai 25 orang. Keuntungan melakukan bisnis dari LPK Ikigai ini sendiri yaitu tergantung dari keseriusan. LPK Ikigai ini sendiri memiliki tenaga kerja yang berperan dalam menjalankan perusahaan, yaitu pengajar, dan itu ada 4 orang, yaitu terdiri dari 2 sensei dan 2 staff. LPK Ikigai ini sendiri melakukan kerjasama dengan perusahaan LPK LLM dan PT Putek untuk menjalani kerjasama, di mana proses awalnya para trainer melakukan pelatihan terlebih dahulu di LPK Ikigai selama 4 bulan lamanya. Dan para trainer melakukan perkenalan dasar seperti pembelajaran bahasa dan teori dasar mengenai budaya yang diterapkan agar para trainer dapat terbiasa dengan budaya Jepang di sana. Akhir untuk memberangkatkan ke pusat, para trainer melakukan tes yang diselenggarakan oleh pihak LPK. Setelah melakukan pelatihan selama 4 bulan, para trainer dinyatakan lulus dan akan diberangkatkan ke kantor pusat untuk melakukan pelatihan lagi dan tes kembali. Tetapi bedanya di kantor pusat yaitu di LPK LLM, di sana akan diperketat segala peraturan dan pembelajaran yang akan dilakukan oleh calon trainer ini. Pada tes awal, trainer melakukan tes pada KISO 1, setelah di kantor pusat trainer akan melakukan tes KISO 2 atau satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan juga mereka akan diajar langsung oleh tenaga pengajar Jepang. Maka dari itu, untuk melakukan keberangkatan semuanya tidak mudah karena membutuhkan persyaratan dan kemampuan yang ideal sesuai standar yang telah disetujui oleh perusahaan di Jepang dan LPK itu sendiri. PT Putek itu sendiri memiliki berbagai cabang di luar negeri, yaitu di Indonesia salah satunya PT Putek Trending Indonesia dan PT Putek Indonesia dan PT Suyatama Indonesia. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti proses trainer di LPK Ikigai ini yaitu sebagai berikut. Proses kegiatan pemberangkatan yang akan dilakukan para pemagang yaitu sebagai berikut. Model bisnis kanvas pada LPK Ikigai ini yaitu diantaranya tanpa terjadinya kerjasama antara perusahaan lain dengan perusahaan lainnya, maka tidak akan terjadinya perkembangan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Maka dari situlah LPK Ikigai ini menjalin kerjasama dengan LPK LLM dan tentunya dengan perusahaan yang ada di Jepang yaitu perusahaan Putek. Tanpa terjadinya kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Jepang, maka tidak akanlah terjadinya Tanpa adanya kerjasama antara pemerintahan Indonesia dan Jepang, maka tidak akan terjadinya pertukaran tenaga kerja ini atau trainer tenaga kerja ini ke Jepang. Maka dari itu cukup pentinglah kerjasama antara pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Jepang. Tanpa adanya pengajar atau staf di LPK Ikigai ini, maka tidak akan berjalan langsung secara baik LPK Ikigai ini sendiri. Serta tanpa terjalinnya kerjasama antara
Lembaga LPK Ikigai ini bekerja sama dengan lembaga penerbangan untuk pembuatan visa ataupun paspor, maka mereka tidak akan bisa berangkat ke Jepang. Proses yang terjadi di LPK Ikigai ini yaitu proses pengajaran dan pembelajaran, yaitu yang dilakukan oleh trainer atau calon kandidat. Proses promosi dari LPK Ikigai sendiri yaitu mendatangi sekolah dan dari mulut ke mulut. Apa sih yang diberikan oleh LPK Ikigai ini kepada calon trainer? Yang diberikan oleh LPK Ikigai ini yaitu tempat kursus terdekat yang ada di kota Cirebon maupun Kuningan, fasilitas yang terjamin yang akan memuaskan para peserta trainer, kualitas pembelajaran yang terjamin dari LPK Ikigai ini sendiri. Yang ditawarkan oleh LPK Ikigai ini, yaitu menawarkan langsung kepada konsumen atau mengikuti pameran sekolah yang ada di wilayah 3 Cirebon. Salah satunya customer segmen dari LPK Ikigai ini sendiri yaitu calon trainer yang ingin bekerja di Jepang karena akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada di Indonesia, dan perusahaan manufaktur, mesin, pertanian, dan lembaga atau perusahaan yang membutuhkan trainer dari Indonesia itu sendiri. Key ratio dari LPK Ikigai sendiri yaitu modal atau finance. Human yaitu sebagai karyawan yang terdiri dari staf dan pengajar. Fisik yaitu infrastruktur atau perlengkapan dan fasilitas yang diberikan oleh LPK Ikigai kepada trainer. LPK Ikigai ini untuk mempromosikan LPK Ikigai ini itu diantaranya Instagram, Facebook, website, YouTube, and WhatsApp atau brosur. Biaya-biaya apa yang dikeluarkan oleh LPK Ikigai ini? Yaitu biaya gedung, biaya tenaga kerja, biaya promosi, dan biaya tidak langsung yaitu antara pendidikan, transportasi, pulang pergi yang dilakukan oleh trainer. Revenue stream. Penghasilan apa yang didapatkan dari LPK Ikigai ini? Pemasukan dari peserta didik yang belajar di LPK Ikigai serta pemasukan dari para trainer atau pemagang yang diberangkatkan ke Jepang. Maka dari itulah jumlah keberangkatan peserta trainer sangat berpengaruh kepada revenue treatment yang didapatkan oleh LPK Ikigai itu sendiri. Analisis SWOT pada Lembaga Tenaga Kerja Ikigai Mandirancak, Kuningan, Jawa Barat. Keunggulan dari pelayanan Ikigai ini sendiri yaitu lokasi yang nyaman, lingkungan LPK yang asri di kaki Gunung Ciremai, sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman, net yang bagus, dan jaringan kerja. Selain itu, LPK Ikigai ini memiliki keunggulan dan fasilitas yang dimiliki, yaitu diantaranya ruang kelas yang terdapat di Ikigai dapat menampung sampai 40 orang. Tenaga pengajar yang berkualitas, yaitu guru-guru di Ikigai ini memiliki kemampuan bahasa Jepang dan pengalaman di Jepang secara langsung. Materi pelatihan yaitu dengan memfasilitasi seperti buku-buku dari materi pembelajaran yang lengkap. Ikigai ini juga bekerja sama dengan beberapa LPK lainnya untuk mendukung kandidat atau peserta trainer dalam proses pelatihan perekrutan tenaga kerja ke Jepang. Kandidat ini biasanya berasal dari lingkungan dalam kami sendiri sehingga dapat menjamin karakter atau latar belakang dan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki calon peserta trainer atau calon peserta pelatihan itu sendiri. Koordinator dari guru LPK ini sendiri itu memiliki masing-masing wilayah daerah karena pada dasarnya ex-trainer atau mantan peserta latihan mereka sangat kenal tentang etos kerja, budaya, dan kondisi kerja di Jepang sehingga mereka dapat memperkembangkan atau membagikan pengalaman mereka pada calon peserta trainer. Tapi pada lembaga LPK Ikigai ini memiliki kelemahan, yaitu saat pertama dijalankannya usaha ini sangat sulit untuk berkembang karena faktor lingkungan itu sendiri, minimnya pemahaman dalam penerimaan belajar, minimnya calon kandidat yang terkadang tidak sesuai dengan kriteria dari LPK Ikigai itu sendiri, dan faktor ekonomi dan izin orang tua dari calon peserta trainer itu sendiri. Peluang yang akan didapatkan oleh serta atau calon trainer yang belajar di
lembaga Ikigai ini dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari pekerja lainnya, dan mereka akan terus bersilaturahmi dengan lebih banyak orang atau menjalin networking. Ikigai ini sendiri memiliki hambatan untuk menjalankan usahanya atau ancaman bagi LPK Ikigai ini, yaitu ancaman dari luar, yaitu sulitnya menyesuaikan lingkungan pembelajaran kepada masyarakat sekitar, dan faktor dari internal yaitu biasanya staf atau karyawan di LPK ini itu membocorkan rahasia perusahaan dari staf itu sendiri, atau staf itu sendiri melakukan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga tersebut. Maka dari itu lembaga LPK ini bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan hambatan atau ancaman yang akan terjadi di LPK itu sendiri. Kesimpulan dari video konten kali ini yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja itu merupakan proses di mana peserta pelatihan diberikan arahan pelatihan untuk meningkatkan tidak hanya keahlian, akan tapi juga pada segi etos kerja diri mereka masing-masing dan attitude ketika masuk ke dunia kerja itu sendiri. Karena bekerja di luar negeri kita harus bisa beradaptasi di sana sehingga tujuan yang diharapkan oleh peserta trainer maupun LPK Ikigai ini tercapai. Membutuhkan keterampilan dan membaca atau menulis dan mendengar dalam bahasa Jepang serta menyesuaikan diri pada budaya yang diterapkan di sana. Maka dari itu LPK Ikigai harus menggunakan seefisien mungkin apa yang harus mereka lakukan agar untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam melakukan strategi pemasaran di LPK Ikigai sudah cukup luas. Pada dasarnya mereka melakukan pemasaran kepada masyarakat sekitar. Namun tetapi mereka harus terus berusaha agar masyarakat bisa menerima apa yang ingin dicapai atau yang ingin disampaikan oleh LPK Ikigai ini kepada masyarakat sekitar sendiri. Pesan saya terhadap LPK Ikigai ini harus tetap meneruskan kedisiplinan kepada peserta trainer dan tingkatkan kreativitas para trainer agar mereka terus dapat berkembang dan menjadi sumber inovasi bagi para customer yang merekrut, sehingga ilmu yang didapatkan selama pelatihan di tanah air dan magang di Jepang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, terutama bagi pemerintahan Indonesia. Karena dengan banyaknya peserta trainer atau pemagang dari Indonesia ke Jepang akan menambah penghasilan bagi pemerintah Indonesia itu sendiri dan penghasilan bagi LPK Ikigai itu sendiri. Maka dari itu LPK Ikigai harus terus meningkatkan kualitasnya agar terus berkembang dan mencapai tujuan yang diinginkannya. Terima kasih sudah menonton video konten kali ini. See you next time.